Nah, jadi kapasitas saya sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat. Jadi hari ini bisa hadir di sekolah ini untuk membawakan materi tentang gerakan literasi sekolah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Joni itu konten-konten di lapangan. Jadi saya mungkin penguatan secara organisasinya, secara organisasi. Bagaimana sekolah ini menggerakkan literasi. Ya, mungkin kita mulai terlebih dahulu dengan perkenalan. Ini pepatah yang sangat klasik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan setelah mengenal saya, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu bisa menyayangi saya dan bisa mencintai saya sebagai sahabat literasi. Agung Hermanus Riwu, panggilan Agung, lahir di Momere 28 Januari 1989, asal dari Kabupaten Ende. Jadi kalau dari nama pasti orang pikir saya orang Sabu, ada riwunya. Tetapi saya langsung pada materi. Bapak Ibu sekalian, kemarin saat berkomunikasi dengan Ibu Kepala, juga komunikasi dengan Kak Elvira, masalah yang dialami oleh sekolah kita bukan saja di SD ini, hampir rata-rata sekolah di Indonesia, momentum dan kesempatan belajar juga pengembangan diri, baik guru maupun orang tua. Pembelajaran yang semestinya berjalan di sekolah dipindahkan ke rumah, dan itu butuh penyesuaian. Guru, orang tua, siswa apalagi butuh penyesuaian. Kita harus menyesuaikan dengan produk-produk digital dalam waktu yang terbatas. Kemudian tuntutan kurikulumnya lagi menuntut kita untuk menuntaskan dalam waktu yang terbatas itu. Siswa lagi dengan berbagai loss, ada juga literasi loss. Jadi kehilangan kapasitas belajar kita masih baik. Kita juga harus berterima kasih gotong royong pemerintah, masyarakat, pihak swasta lewati masa pandemi. Kita masuk mulai dari era new normal sampai pada tahapan ini, sehingga menurut saya saat-saat ini menjadi momentum balik kita untuk kegiatan yang berorientasi pada hasil, bukan pada proses, sehingga akar literasi tidak akan terbangun di sekolah. Jadi kami ini memang tugasnya sangat, selain naga, tidak semua sekolah. Nah, karena penyelenggara kita bisa bertemu bukan berarti kami yang paling benar, tetapi paling tidak hal yang paling esensial dari gerakan literasi sekolah kita bangun sehingga akar literasinya tumbuh, gurunya mandiri mengembangkan literasi dan berkelanjutan. Kami sangat menentang memang kegiatan pelatihan menulis. Regulasi saya kira sekedar kita tahu saja bahwa rencana pembangunan Jokowi sampai di bidang pendidikan itu peningkatan budaya literasi itu ada 3: pengembangan budaya, pengembangan pengetahuan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini nanti sebentar saya jelaskan. Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Tentang literasi memang secara sempit selama ini selalu diidentikan dengan membaca dan menulis. Memang gerbang baca dan menulis. Ini literasi itu sudah etimologis berasal dari bahasa yaitu literatus, artinya orang yang belajar. Nah, orang itu bisa belajar dari media apa saja, tidak hanya dari buku, dari video, dari mendengarkan, dari diskusi, dari wisata. Yang bisa membuat seseorang mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, mampu meningkatkan kualitas hidup, dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita sudah mengembangkan literasi itu. Kita di sekolah ini kan kadang-kadang kita lupa kalau
Kalau kita dengar komunikatif dan kolaboratif, fondasinya itu keterampilan abad 21, fondasi itu ada di literasi. Jadi ada 3 komponen sebenarnya keterampilan abad 21: literasi, kompetensi, dan karakter. Nah, tapi yang menjadi fondasi awalnya itu adalah literasi. Sehingga Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 menetapkan minimal ada 6 literasi dasar yang harus pengetahuan untuk kehidupan kita, misalnya mengolah sampah, mengolah barang-barang bekas, itu pengembangan. Kemudian literasi digital itu juga pengembangan. Memang sekarang menjadi kebutuhan yang paling utama, kita harus mengajarkan etika berliterasi digital kepada anak-anak kita. Jadi pernah anak-anak di Jawa, mereka pernah mengeluh di sekolah ini, menerapkan 15 menit membaca, tetapi sebelum saya datang juga tadi malam saya sudah nonton di YouTube. Nah, memang ini mencerminkan sekolah yang literasi. Jadi model literasi sudah ada, tinggal secara organisasi dan administrasinya itu yang kita tata. Sehingga saat orang datang, ini modul kami, ini SK tim literasinya kami, ini program-programnya kami. Nah, actionnya sudah ada, karena kita memang negara ini kan negara administratif. Indonesia ini kan negara administratif. Makanya kolaboratif, upaya kolaboratif dari semua pihak, semua pemangku. Tidak hanya Bapak Ibu guru, komite juga dilibatkan, kami yang pegiat literasi dilibatkan. Seperti hari ini, jurnalis, media-media, kemudian dunia usaha dilibatkan. Jadi semua komponen, pemerintah apalagi harus dilibatkan. Dan punya tujuan agar sekolah ini menjadi organisasi pembelajar sepanjang hayat, dan juga sekolah yang warganya itu literat. Nah, seperti apa sekolah saja? Nah, kita kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha ini bisa dipasarkan juga. Misalnya kacang disco SD Impres Nino 2 dengan kita cetak labelnya, kita kerjasama dengan Alfamart. Yang penting sesuai dengan standar mereka. Nah, yang seperti ini baru di Momere dikembangkan. Ada sekolah-sekolah di Momere bekerjasama dengan koperasi Pintu Air. Nah, Pintu Air kebetulan kan ada dalam 3 tahapan. Dalam 3 tahapan sampai pada terakhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Literasi dalam konteks sekolah itu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Nah, komponen-komponen literasi ini ada literasi dini, kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan. Nah, ini sebenarnya domainnya orang tua di rumah. Untuk anak-anak, orang tua, masyarakat sepertinya lepas tangan. Ya. Jadi sekolah menjadi yang komponen yang paling utama, padahal tidak. Ada hal-hal yang harus dipelajari di rumah. Sehingga GLS itu memang menekankan bahwa harus digerakkan di keluarga yang paling terutama, di sekolah dan masyarakat. Dan sekolah itu jembatan antara keluarga dan masyarakat, itu ada di sekolah. Jadi sekolah juga punya peranan yang penting. Butuh terorganisir. Sebuah gerakan itu harus terorganisir. Gerakan kalau tidak terorganisir tidak bisa. Dengan tujuan khusus menumbuh kembangkan budaya literasi, membaca dan menulis, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, dan yang keempat, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan berbagai aneka sumber belajar dan juga bahan-bahan bacaan. Ini prinsip-prinsip literasi di sekolah. Saya sudah sangat yakin karena kalau di SD itu, Pak, ini sepertinya puisi ini bagus, saya terinspirasi untuk menciptakan sebuah tarian, produk literasi juga. Nah, jadi makanya literasi itu sudah berkembang banyak, dan saya harus katakan di SD ini yang sebenarnya model sekolah literasi itu ada di SD. Kemudian mempertimbangkan keberagaman.
Nah, ini memang sangat ditekankan karena Indonesia adalah negara yang multikultural. Kita negara yang plural, banyak sekali suku. Nah, buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca semua kelas. Usahakan setiap kelas ada pojok baca. Jadi kita mendekatkan akses baca ke siswa. Kemudian buku dan materi bacaan itu bisa diakses oleh siapa saja, oleh tamu, oleh orang tua. Nah, di tempat-tempat yang misalnya tempat tunggu, orang tua biasa mau jemput, nah itu kalau boleh disediakan bahan bacaan. Ada gerobak baca misalnya, di ruang tamu, di ruang kepala sekolah. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial dan pembelajaran. Nah, untuk pembiasaan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2000, saya lupa, itu ada 15 menit membaca setiap hari sebelum jam pembelajaran. Tetapi kita juga bisa mengembangkan dengan menetapkan hari baca di sekolah. Misalnya hari Sabtu atau hari Jumat, itu kita tetapkan sebagai hari baca. Itu kan guru yang membaca. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu sudah mulai, itu ada tagihan-tagihan, tetapi tagihan-tagihan yang tidak terikat, tidak memaksa mereka. Itu hanya sekedar memancing mereka untuk memahami kembali. Nanti sebentar saya buka modul. Nah, Bapak Ibu harus download modul pengembangan gerakan literasi sekolah khusus untuk sekolah dasar. Itu di dalam tuh lengkap sekali. Bagaimana tahapan artis? Kenapa kita harus beli lagi yang 15 juta, 16 juta untuk buat perpustakaan digital? Padahal 15 juta itu kalau kita beli laptop mungkin 5. Nah, komputer mungkin berapa? Komputer mungkin sama. Taruh di perpustakaan, masukkan akses internet, itu sudah jadi perpustakaan digital. Lalu kita mengakses e-perpus, membuat kerajinan. Kemudian saya lihat dinding-dinding sekolah ini ada teks-teks literasi, produk literasi, semua ada mading. Kita sudah memulai. Saya sebenarnya juga salah masuk di sini. Ya, salah masuk. Tetapi mungkin halnya sudah buat, secara organisasinya mungkin yang kita bangun. Nah, organisasinya yang kita bangun. Ya, ini yang terakhir dari Mandy Hale, seorang penulis, perubahan